Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Akhirnya tim nasional senior yang dipersiapkan untuk tampil dalam lanjutan kualifikasi grup F, ya ini Piala Dunia zona Asia menghadapi Irak tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni akan datang mendapatkan lawan uji tanding. Lawan tersebut adalah Tanzania. Sejak kemarin itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Manajer untuk Ketua BTN, ya Pak Sumarji, bahwa Tanzania memang ada menjadi lawan kita dan saya sudah menghubungi langsung ke beliau ya untuk memastikan ya sehingga tidak ada simpang siur untuk siapa lawan Indonesia dalam laga uji coba. Ya memang sudah dijelaskan benar Tanzania. Tanzania ini berperingkat 119 dunia ya versi FIFA pada tanggal versi 4 April yang lalu, dan tentunya ini bagus buat tim asuhan Sintayong untuk melakukan uji coba 4 hari menjelang pertandingan kita menghadapi Irak di GBK. Dan menarik, pertandingan ini tidak dimainkan di GBK karena itu disterilkan pertandingan timnas kita dengan Irak dan Filipina, tapi pertandingan melawan Tanzania itu dilangsungkan di Stadion Madia pada tanggal 2 itu sore hari pada jam 16.00. Jadi ini penting dirasakan untuk timnas kita biar pemain-pemain bisa beruji coba di sana. Tapi memang tidak mudah kalau bisa melihat dari peringkat ya, karena kita kan peringkat 134 dan sekali lagi yang saya bilang tadi mereka 119. Ini tim yang nantinya akan dibawa oleh pelatih ad interim mereka yaitu Hemed Morocco, dan ada beberapa pemain yang bagus dari Tanzania, bahkan salah satu pemain mereka Tarin Al-Rokia ini bermain di National League ya, di Inggris itu klub semi profesional Wealdstone, masih berusia 26 tahun, dan mereka punya Ali Zamata, pemain berusia 31 tahun dari PAOK Salonika di Liga Yunani. Ada juga Simon Zuva ya 30 tahun dari Al Naima bermain di Liga Arab Saudi, dan juga Monis Abraham ya ini anak muda 20 tahun yang bermain di Novi Sad di Liga Serbia. Nah semoga apa yang saya sebut ini, nama-nama ini bisa hadir dan bermain melawan Jai Ises dan kawan-kawan. Nah kalau ditanya, Bung, apakah ini masuk dalam FIFA Matchday? Tidak. Ya, jadi kemenangan ini pun tidak akan hitung karena FIFA Matchday sesungguhnya bagi kita yaitu yang paling istimewa ya kita melawan Irak dan melawan Filipina. Walaupun ini juga tergabung memang dalam hitungan kualifikasi Piala Dunia. Tapi kalau bisa kita tarik, FIFA Matchday itu berlaku dari tanggal 3 sampai tanggal 11, 12. Jadi itu berlakunya masa itu. Karena kita bermain pada tanggal 2 di luar FIFA Matchday memang. Nah, angka kita termasuk istimewa nantinya kalau kita menang melawan Irak. Ya, akan bertambah bagus. Kalau dari 134 bisa kita melompat sampai 129 atau 130 peringkat kita jika menang melawan Irak nantinya pada tanggal 6. Maka tentunya ini dibutuhkan latih tanding melawan Tanzania, tim dari Afrika. Namun tetap harus hati-hati bagi seluruh pemain, karena bisa saja berisiko untuk pemain mengalami cedera sehingga tidak bisa tampil maksimal ya tim kita di saat dibutuhkan melawan Irak dan melawan Filipina. Jadi saya pikir SC tentunya dan tim kepelatihan sudah tahu ya untuk mewaspadai, sehingga mungkin pemain-pemain di sini yang kalau kita bisa lihat ya akan diputar di rotasi mungkin oleh STY, tidak akan memainkan semua pemain inti sehingga semua mendapatkan kesempatan bermain melawan Tanzania di Stadion Madia di Senayan. Nah, informasi terakhir juga kapan tim ini akan berkumpul, tim nasional kita itu sudah pasti tanggal 27. 27 itu dari siang sampai malam itu ditunggu kedatangan semua pemain akan kumpul. Kemudian mereka pada tanggal 28 pagi sudah harus memulai latihan. Jadi pemain-pemain sudah bisa berdatangan, baik pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar Indonesia maupun pemain-pemain yang sekarang tampil di Liga 1 yang dipanggil oleh
STY. Ya, mereka akan datang pada tanggal 27 dan memulai pada tanggal 28. Nah, soal 22 pemain yang sudah diumumkan dan seperti yang saya sampaikan kemarin, memang itu belum secara keseluruhan. 22 itu tidak akan berubah. Tapi masih ada bertambah lagi karena masih akan menunggu proses naturalisasi saya pikir dari Calvin Verdong dan Jens Ravens, ya, termasuk dengan proses penyelesaian akhir dari penjaga gawang Martin Paes. Makanya cuma 2 penjaga gawang yang disebut, Adi Satrio dan Hernando Ari. Masih ada 1 slot lagi ditunggu. Mungkin saja PSSI sedang kebut ini memberikan kesempatan kepada Martin Paes untuk masuk karena STY nantinya biasanya akan mengumumkan 25-26 pemain. Meskipun dalam regulasi AFC ya, atau FIFA itu harus 23 pemain yang disodorkan nantinya sebelum menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. Jadi masih akan ada perubahan saya pikir ke depannya untuk mengisi slot itu. Ada 3-4 pemain lagi slot yang akan dilakukan oleh STY. Kemudian soal Witan Sulaiman. Sudah dipastikan Pak Sumarji mengatakan karena Witan ini memilih untuk naik haji, ya, sehingga itu yang membuat namanya tidak ada. Jadi kalau dari kemarin banyak yang bertanya-tanya, nah dia akan ke sana karena dari info terakhir Witan itu tidak cedera sejak pulang dari Paris untuk bawa playoff bertanding dengan Gini untuk merebut salah satu tiket menuju Olimpiade. Witan baik-baik saja ketika pulang ke kampung halamannya ke Palu. Dan dia rupanya menyiapkan diri bersama dengan keluarganya untuk naik haji, ya, bagi Witan Sulaiman. Sehingga di 22 nama kemarin tidak ada. Nah, Elkan Bagot yang sedang berlibur bersama kekasihnya saat ini, ya mungkin sudah balik juga, namanya tidak ada juga, ya. Tapi kita tidak tahu nantinya apakah nama Elkan Bagot kemudian akan masuk, ya, dalam perubahan nantinya ada penambahan 3-4 pemain ke depan, ya. Karena banyak juga penggemar Elkan Bagot menyayangkan hari ini, ya, kenapa dia tidak masuk, karena dia juga sebelumnya kan ikut berjuang bersama dengan tim nasional kita, kecuali yang kemarin yang memang ketika STY memanggil atau PSSI mengirim surat tidak ada respon, baik dari klubnya yang tidak merespon sama sekali, cuek dari Ipswich, dan juga termasuk tidak ada komunikasi dengan Elkan Bagot, ya, walaupun dia tahu sebenarnya bahwa dia dibutuhkan untuk bermain di Paris bersama dengan tim U23 untuk playoff melawan Gini. Tapi oke, sudah lewat itu. Ya, kita sekarang fokus untuk pertandingan menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. Ya, semoga sekali lagi kita berharap bahwa tiba-tiba muncul nama Elkan Bagot pada beberapa waktu yang akan sebelum pertandingan melawan Irak. Walaupun itu memang kecil kemungkinan karena STY tidak sama sekali mencantumkan nama dia. Kalaupun ada penambahan, saya pikir itu hanya ada di Calvin Verdong jika semua selesai, dan Martin Paes serta Jens Ravens. Maka ada 25 pemain yang ada di sana. Oke, sampai di sini pembicaraan saya untuk info tim nasional kita, ya, akan menghadapi lawan uji coba Tanzania, akan berkumpul pada tanggal 27 Mei yang akan datang. Kemudian tanggal 28 pagi sudah harus siap memulai latihan pertama, dan sambil menunggu semua pemain akan datang bersama di salah satu hotel di Senayan, mungkin di Hotel Fairmont. Mereka akan berkumpul seperti biasa. Tapi kita tidak tahu kali ini akan ditaruh di mana. Tapi memang kalau paling dekat di situ menjadi tempat, ya, home base bagi pemain-pemain kita kalau untuk menginap. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao.